Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil PPT kami, yaitu senyawa organik bahan alam. Pertama-tama saya akan perkenalkan kelompok kami dulu. Yang pertama itu ada Paula Odernami Butar-Butar dengan NIM 061, lalu ada Nurul Hikmah dengan NIM 063, lalu ada saya sendiri Rizky Zamzami dengan NIM 065, lalu ada Leli Yunita dengan NIM 069, lalu ada Dwi Novia Rahmawati dengan NIM 073, lalu ada Dian Fahira dengan NIM 075, ada Miena Putri Purnama dengan NIM 077, dan ada Feliciana Trinita dengan NIM 079. Next. Maaf, ini kok kenapa diam? Mohon maaf, ada sedikit kendala dari PPT. Baiklah, untuk materi pertama akan saya serahkan kepada Paula. Kepada Paula dipersilakan untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian senyawa organik bahan alam. Kimia organik bahan alam itu merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang membahas tentang senyawa-senyawa kimia yang terkandung dalam bahan alam atau organisme hidup, baik itu dari tumbuhan, hewan, maupun sel. Pada umumnya, para ahli sepakat mendefinisikan bahwa senyawa organik bahan alam adalah campuran senyawa atau ekstrak yang diperoleh dari sumber alami seperti tumbuhan, hewan, bakteri, maupun organisme laut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang screening fitokimia, tentang metabolit sekunder. Baiklah, metabolit sekunder. Metabolit sekunder itu ganti laser screen
kepada Paula, silakan dilanjutkan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang metabolit sekunder. Metabolit sekunder merupakan senyawa kimia yang terdapat dalam suatu organisme yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pertumbuhan, perkembangan, atau reproduksi organisme seperti terpenoid, steroid, kumarin, flavonoid, dan alkaloid. Senyawa metabolit sekunder dapat berasal dari tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Menurut Halbert tahun 1996. Salah satu mikroorganisme penghasil metabolit sekunder adalah jamur. Salah satu tempat berkembangnya jamur adalah sarang ratu anai-anai. Jamur yang dapat hidup dan berkembang di dalam sarang anai-anai disebut juga jamur simbion. Selanjutnya yaitu tentang screening fitokimia. Screening fitokimia merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder suatu bahan alam. Screening fitokimia merupakan tahapan pendahuluan yang dapat memberikan gambaran mengenai kandungan senyawa tertentu dalam bahan alam yang akan diteliti. Screening fitokimia merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari komponen senyawa aktif yang terdapat pada sampel, yaitu mengenai struktur kimianya, biosintesisnya, penyebaran secara alamiah, dan fungsi biologisnya, isolasi dan perbandingan komposisi senyawa kimia dari bermacam-macam jenis tanaman. Metode screening fitokimia juga dilakukan dengan pengujian warna dengan menggunakan suatu reaksi warna. Menurut Widayanti DKK 2009, hal yang berperan penting dalam screening fitokimia adalah pemilihan pelarut dan metode ekstraksi, yaitu menurut Kristianti 2008. Dalam screening fitokimia, prinsip yang digunakan pada uji alkaloid yaitu reaksi pengendapan yang terjadi karena adanya penggantian ligan. Atom nitrogen yang mempunyai pasangan elektron bebas pada alkaloid dapat mengganti ion dalam reaksi Drag-Gendorf dan reaksi Mayer atau Sangi DKK 2008. Screening fitokimia bertujuan untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam tumbuhan yang diuji. Reaksi Drag-Gendorf adalah reaksi warna untuk mendeteksi alkaloid dalam sampel uji atau sebagai pewarna untuk plat kromatografi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan klasifikasi metabolit sekunder. Klasifikasi metabolit sekunder itu yaitu yang pertama terpen, fenolik, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Di sini saya akan membahas tentang senyawa terpen. Terpen itu misalnya contohnya volatil, glikosida, kardiak, karotenoid, dan sterol. Yang kedua yaitu fenolik. Misalnya asam fenolat, kumarin, lignan, stilbena, flavonoid, tanin, dan liganin. Yang ketiga yaitu senyawa yang mengandung nitrogen. Misalnya alkaloid, glukosinolat. Di samping itu ada kelas-kelas gambar kelas-kelas dan strukturnya, yaitu alkanoid yang mengandung N, contohnya itu nikotin, dan strukturnya seperti yang ada di slide PPT. Next. Di sini juga ada struktur dan gambar serta penggolongan senyawa-senyawa pada pengelompokan kelas metabolit sekunder secara sederhana. Next. Selanjutnya yaitu senyawa fenolik. Senyawa fenolik itu merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam tumbuhan dengan karakteristik memiliki cincin aromatis hidroksi atau OH. Senyawa fenolik dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu fenol sederhana dan asam fenolat, fenilpropanoid, flavonoid, dan tanin. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Paula.
Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Laili Yunita. Baiklah, terima kasih moderator yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya, yang mana yaitu tentang fenol sederhana dan asam fenolat. Senyawa fenolik dapat dalam bentuk paling sederhana, namun jarang terdapat dalam tumbuhan. Hidrolisis jaringan membebaskan asam fenolat larut dalam eter. Fenol bebas jarang terdapat dalam tumbuhan kecuali hidroquinon. Berikut adalah contoh dari fenol sederhana dan asam fenolat. Next. Yang selanjutnya ada fenilpropanoid, yang mana merupakan senyawa fenolik yang memiliki kerangka dasar karbon yang terdiri dari cincin benzen atau C6 yang terikat pada ujung rantai karbon propana atau C3. Berikut adalah rumus strukturnya. Next. Flavonoid merupakan kelompok senyawa fenolik yang terbesar di alam. Banyaknya senyawa ini itu karena banyaknya jenis dari tingkat hidroksilasinya, alkoksilasi dan glikosilasi pada strukturnya. Flavonoid ini mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri dari 15 atom karbon yang membentuk susunan C6, C3, C6. Berikut adalah gambar dari rumus strukturnya. Next. Berdasarkan strukturnya, itu flavonoid dapat dikelompokkan sebagai berikut, di mana kalkon itu bisa dilihat rumus strukturnya, kemudian ada flavon, ada flavanol, flavanon, antosianin, dan isoflavon. Tanin merupakan senyawa fenolik yang memberikan rasa pahit atau sepat atau kelat yang dapat bereaksi dan menggumpalkan protein atau senyawa organik lainnya yang mengandung asam amino dan alkaloid. Tanin sendiri memiliki berat molekul berkisar antara 500 sampai 300 atau ester asam galat dan lebih besar dari 20.000 atau proantosianidin. Nah, berdasarkan strukturnya, tanin ini dikelompokkan menjadi tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Untuk tanin terhidrolisis adalah tanin yang terhidrolisis oleh asam atau enzim yang menghasilkan asam galat atau asam elagat. Nah, secara kimia, tanin ini dapat berupa ester atau asam fenolat. Asam galat dapat ditemukan dalam cengkeh, sedangkan asam elagat ditemukan dalam daun eukaliptus. Senyawa tanin ini bila direaksikan dengan ferriklorida itu akan menghasilkan perubahan warna menjadi biru atau hitam. Berikut adalah reaksinya dari asam galat dan asam elagat. Yang kedua itu ada tanin terkondensasi. Tanin jenis ini itu resisten terhadap reaksi hidrolisis dan biasanya diturunkan dari senyawa flavonol, katekin, dan flavan 3,4-diol. Pada penambahan asam atau enzim, senyawa ini akan terdekomposisi menjadi propaben. Pada proses desilasi, tanin terkondensasi ini itu akan berubah menjadi katekol. Oleh karenanya, itu sering disebut dengan tanin katekol. Tanin terkondensasi ini akan menghasilkan senyawa berwarna hijau ketika ditambahkan dengan ferriklorida. Berikut adalah rumus strukturnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yunita. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dian Faira. Kepada Dian Faira dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu alkaloid. Alkaloid adalah kelompok metabolit sekunder terpenting yang ditemukan pada tumbuhan. Keberadaan alkaloid di alam tidak pernah berdiri sendiri. Golongan senyawa ini berupa campuran dari beberapa alkaloid utama dan beberapa kecil. Definisi yang tepat dari istilah alkaloid yaitu mirip alkali. Agak sulit karena tidak ada batas yang jelas antara alkaloid dan amina kompleks yang terjadi secara alami.
alkaloid khas yang berasal dari sumber tumbuhan. Senyawa ini bersifat basa, mengandung satu atau lebih atom nitrogen, biasanya dalam bentuk cincin heterosiklik, dan mereka biasanya memiliki aktivitas fisiologis pada manusia atau hewan lainnya. Selanjutnya ada terpenoid. Senyawa terpena merupakan kelompok senyawa organik hidrokarbon yang melimpah yang dihasilkan oleh berbagai jenis tumbuhan. Terpenoid juga dihasilkan oleh serangga. Senyawa ini pada umumnya memberikan bau yang kuat dan dapat melindungi tumbuhan dari herbivora dan predator. Selanjutnya yaitu ada glikosida. Glikosida adalah suatu senyawa metabolit sekunder yang berikatan dengan senyawa gula melalui ikatan glikosida. Glikosida memainkan peranan penting dalam sistem hidup suatu organisme. Beberapa tumbuhan menyimpan senyawa-senyawa kimia dalam bentuk glikosida yang tidak aktif. Senyawa-senyawa kimia ini akan dapat kembali aktif dengan bantuan enzim hidrolase yang menyebabkan bagian gula putus, menghasilkan senyawa kimia yang siap untuk digunakan. Beberapa glikosida dalam tumbuhan digunakan dalam pengobatan. Selanjutnya ada reaksi-reaksi. Yang pertama yaitu reaksi substitusi. Dalam reaksi substitusi, umumnya suatu kelompok atau suatu senyawa dapat terbentuk dari atom lain atau sekelompok atom lain yang mengarah pada pembentukan senyawa baru secara bersamaan. Yang A yaitu substitusi nukleofil, yaitu reaksi pergantian suatu gugus dengan gugus lain, di mana gugus pergantian merupakan reaksi nukleofil. Berikut contohnya. Yang B yaitu substitusi elektrofil, yaitu gugus pengganti merupakan reaksi elektrofil. Berikut contohnya. Dan yang C yaitu substitusi radikal bebas, yaitu gugus pengganti berupa reaksi radikal bebas. Dan berikut contohnya. Dalam terjadinya reaksi substitusi, terdapat berbagai parameter kondisi yang harus diatur secara suhu dan tekanan yang akan mempengaruhi reaksi. Selain itu, keasaman juga akan berpengaruh, sehingga menambah basa kuat seperti NaOH akan berperan penting dalam reaksi ini. Next. Yang kedua yaitu reaksi adisi. Reaksi adisi merupakan reaksi penambahan suatu molekul ke dalam senyawa lain yang akan mengakibatkan pembukaan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Pada umumnya, reaksi adisi lebih mudah terjadi karena ikatan rangkap mengandung ikatan pi yang cenderung lebih dan mudah untuk dibuka. Yang pertama yaitu adisi nukleofil, yaitu reaksi penambahan suatu gugus ke suatu ikatan rangkap dan dihasilkan ikatan tunggal, di mana gugus yang menyerang pertama kali berupa reaksi nukleofil. Berikut contohnya. Dan yang B yaitu adisi elektrofil, yaitu gugus penyerang berupa reaksi elektrofil. Dan berikut contohnya. Yang ketiga yaitu adisi radikal bebas, yaitu gugus penyerang merupakan radikal bebas. Dan berikut juga terdapat contohnya. Dan yang ketiga yaitu reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah pelepasan molekul kecil dari satu senyawa yang kemudian senyawa yang melepaskan tersebut akan membentuk ikatan rangkap baru di dalamnya. Dan berikut adalah contohnya. Yang keempat yaitu reaksi oksidasi, yang kelima reaksi reduksi, dan yang keenam yaitu reaksi polimerisasi, yaitu perubahan monomer menjadi monomer oleh cahaya, radikal bebas, kation, dan anion. Next. Selanjutnya yaitu pemisahan senyawa bahan alam. Yang pertama yaitu ekstraksi. Ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan atau
beberapa zat yang dapat larut dalam suatu kesatuan yang tidak bisa larut dengan bantuan bahan pelarut. Teknik ekstraksi senyawa organik bahan alam yang biasa digunakan antara lain masterasi, perkolasi, infudasi, dan sokletasi. Yang selanjutnya yaitu setelah diperoleh ekstrak dalam isolasi senyawa organik bahan alam adalah pemisahan komponen-komponen yang terdapat dalam ekstrak tersebut. Teknik yang banyak digunakan adalah kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan komponen dalam medium tertentu. Beberapa teknik kromatografi yang banyak digunakan antara lain kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom vakum, kromatografi kolom gravitasi, dan kromatontron. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi senyawa bahan alam. Yang kedua yaitu identifikasi yaitu menggunakan reaksi warna. Pengujian kandungan kimia secara kualitatif terhadap ekstrak atau senyawa murni dapat dilakukan secara sederhana untuk menentukan golongan senyawa yang diperoleh. Secara rinci, beberapa pengujian sederhana yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu uji sterol dan triterpenoid, yaitu ekstrak metanol dilarutkan dalam kloroform, disaring dan difiltrat, diuji untuk sterol dan triterpenoid, yaitu uji Salkowski dan Lieberman-Buschardt test. Yang ke-B yaitu uji alkaloid. 0,5 gram ekstrak diencerkan secara terpisah untuk 10 ml dengan alkohol asam, direbus dan disaring. 5 ml filtrat ditambahkan 2 ml encer amonia, 5 ml kloroform ditambahkan dan dikocok dengan lembut. Untuk mengekstrak alkaloid, lapisan kloroform diekstrak menjadi 10 ml asam asetat dan dibagi dalam 3 lapisan dan diuji sebagai berikut. Yang pertama, uji Dragendorf, uji Mayer, uji Wagner atau uji saponin, dan uji flavonoid. Yang B yaitu identifikasi senyawa bahan alam, yaitu identifikasi struktur molekul menggunakan metode spektroskopi. Metode spektroskopi yang biasanya digunakan untuk identifikasi struktur yang biasa digunakan antara lain spektroskopi ultraviolet, inframerah, spektroskopi UV untuk identifikasi adanya gugus kromofer, phenolix ikatan rangkap, spektroskopi IR untuk identifikasi adanya gugus fungsional, spektroskopi NMR yaitu 1H-NMR untuk menentukan jumlah dan lingkungan proton, 13C NMR untuk menentukan jumlah atom karbon dalam senyawa, sedangkan untuk menentukan massa atom relatif atau MR digunakan MS. Namun demikian dalam elusidasi struktur molekul yang kompleks baik senyawa hasil sintesis maupun isolasi tidak cukup hanya menggunakan data spektroskopi UV 1A, 1R, 1H NMR, 13C NMR, dan MS, tetapi masih diperlukan data spektroskopi NMR 2 dimensi seperti HM atau heteronuklear multi quantum coherence, HMBC maupun NEOC. Next. Berikut adalah contoh identifikasi struktur molekul dengan metode spektroskopi. Baiklah, untuk slide selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih.
Baiklah. Berikut ini contoh identifikasi struktur molekul dengan menggunakan metode spektroskopi. Bisa dilihat di gambar berikut ini. Untuk slide selanjutnya, saya persilakan kepada Mina untuk menjelaskan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu kegunaan dan manfaat senyawa aktif bahan alam. Yang pertama itu ada senyawa fenolik, alkaloid, terpenoid, poliketida, dan glikosida. Kegunaan senyawa fenolik. Dalam tumbuhan, kelompok senyawa ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, pembangun dinding sel atau lignin, yang kedua, pigmen bunga atau antosianin, yang ketiga, pengendali tubuh atau flavonoid atau flavanol, yang keempat, yaitu pertahanan atau flavonoid, yang kelima, menghambat dan memacu perkecambahan, fenol sederhana, dan keenam itu bau-bauan atau fenilin metilsilisilat. Bisa digeser sedikit moderator screen-nya. Soalnya kepotong. Ya itu kepotong yang ini penggunaan alkaloid. Oke. Silakan dilanjutkan. Baik, kemudian di sini ada penggunaan alkaloid. Alkaloid pada tanaman berfungsi sebagai racun yang dapat melindunginya dari serangga dan herbivora, faktor pengatur pertumbuhan, dan senyawa simpanan yang mampu menyuplai nitrogen dan unsur-unsur lain yang diperlukan tanaman. Selanjutnya. Kemudian ada terpenoid. Terpenoid juga merupakan komponen utama dalam minyak atsiri dari beberapa jenis tumbuhan dan bunga. Minyak atsiri digunakan secara luas untuk wangi-wangian parfum dan digunakan dalam pengobatan seperti aromaterapi. Kemudian ada poliketida. Kegunaan senyawa-senyawa poliketida yaitu yang pertama sebagai antibiotik. Golongan yang sering memanfaatkan diantaranya golongan makrolida, atriumisin, azitromisin, claritomisin, dan roxitromisin. Golongan ketolida, telitromisin, golongan tetrasiklin, doxycycline, oxytetracycline, dan clotetracycline. Yang kedua, sebagai obat kolesterol, antikolesterol misalnya senyawa levastatin. Ketiga, sebagai anti jamur, misalnya senyawa amphoterisin. Yang keempat, sebagai anti kanker, misalnya senyawa epotilon. Kemudian ada glikosida. Fungsi glikosida sebagai cadangan gula temporer. Teori Prefer mengatakan bahwa glikosida adalah merupakan cadangan gula temporer, cadangan gula sementara bagi tanaman. Cadangan gula di dalam bentuk ikatan glikosida ini tidak dapat diangkut dari sel satu ke sel yang lain, oleh karena adanya bagian aglikon. Slide selanjutnya. Terdapat spesies tumbuhan yang telah diketahui menghasilkan senyawa organik yang berpotensi digunakan sebagai obat. Tumbuhan tersebut diantaranya adalah sebagai spesies tumbuhan genus Curcuma, Zingiberaceae, yang kaya akan kandungan senyawa organik curcuminoid
yang berkhasiat sebagai antioksidan. James Morida atau Rubiaceae sebagai sumber senyawa anthracoinor yang memiliki potensi sebagai alat antitumor. Genus Schelophyllum atau Gutiferae sebagai penghasil senyawa kumarin yang dikenal sebagai kalanolida yang berpotensi digunakan sebagai anti-HIV. Kemudian berbagai spesies tumbuhan genus atau Corpus Moraceae yang ternyata banyak mengandung senyawa tumnan 3 preniflavon yang memiliki berbagai aktivitas biologi seperti antiinflamasi, antihipertensi, dan antitumor. Baiklah, Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mina Putri Purnama. Untuk selanjutnya kepada Feliciana, saya silakan untuk membacakan slide selanjutnya. Saya ulangi lagi kepada Feliciana, saya silakan untuk membacakan slide selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada manfaat senyawa aktif pada temulawak, di mana dengan judul pada jurnal kami itu pembuatan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak atau Curcuma santoriza shrubs. Temulawak merupakan salah satu tanaman yang berkhasiat untuk mengobati jerawat. Temulawak mengandung fraksi fatty, kurkuminoid, dan minyak atsiri. Kurkuminoid pada temulawak terdiri dari kurkumuin dan desmeteoksikurkumin. Kandungan kurkumin pada rimpang temulawak berkhasiat menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu dan kadar kolesterol dan trigliserida darah sebagai antibakteri serta mencegah terjadinya perlemakan dalam sel-sel hati dan sebagainya. Minyak atsiri pada temulawak juga berkhasiat fungsi statik pada beberapa jenis jamur dan bakteriostatik pada beberapa mikroba. Salah satu faktor pemicu timbulnya jerawat adalah produksi minyak yang berlebihan pada kulit wajah. Oleh karena itu, dibutuhkan sediaan yang tidak mengandung bahan dasar yang berlemak yang bisa memicu produksi berlebihan pada wajah. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada sediaan salep, merupakan bentuk sediaan yang memiliki konsistensi yang cocok digunakan untuk terapi penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri. Sediaan salep dengan berbasis PEG dapat melepaskan zat aktif dengan baik dibandingkan dengan basis yang larut minyak. Selain itu, basis ini juga cocok untuk kulit yang berjerawat karena tidak mengandung minyak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rimpang temulawak. Rimpang temulawak dibuat menjadi ekstrak kental menggunakan metode maserasi. Hasil ekstrak kental yang diperoleh dibuat menjadi salep. Dengan basis salep yang larut air yang terdiri dari 40% PEG 4000 dan 60% PEG 400, serta nipagin sebagai pengawet. Salep kemudian melewati beberapa uji diantaranya uji organoleptik, uji homogenitas, uji pH, uji daya sebar, uji kemampuan proteksi, uji daya serap, uji daya lekat, dan uji daya ukuran partikel. Berdasarkan hasil penelitian, ekstrak rimpang temulawak dapat dibuat menjadi sediaan salep yang memenuhi persyaratan pengujian sediaan salep. Selanjutnya, moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Akan kami buka sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Silakan, Mida. Baiklah,
Saya Maida Faradila Khalifatul Zahra dengan NIM 015. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, apa saja dari senyawa terpenoid dan senyawa metabolit sekunder yang diproduksi oleh apa saja ciri dari senyawa terpenoid dan mengapa metabolit sekunder itu diproduksi oleh organisme? Apakah semua tanaman menghasilkan metabolit sekunder? Demikian pertanyaan dari saya, moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Mida.